orang itu adalah penderita corona positif, itu bila mana sudah melalui prosedur seperti yang disampaikan tadi ya, dan sudah diperiksa hasilnya positif, dan itulah yang baru kita sebut dengan pasien coronavirus positif. Sementara ini belum apa-apa, orang baru dengan gejala penyakit biasa, kemudian kebetulan dia memang baru pulang dari satu daerah, tentunya istilahnya ini dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, itu hal yang biasa sebetulnya kita lakukan ya. Sebenarnya gejalanya apa sebenarnya? Nah, jadi begini, bila mana ya, ini kita baru pulang dari satu daerah yang terjangkit, kemudian menunjukkan gejala-gejala batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, nyeri badan, lemas, sampai ada yang sesak nafas. Tapi jangan sampai yang sampai sesak nafas ya, karena kalau sampai sesak nafas artinya sudah berat. Nah, itu harus cepat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, nanti dokter yang akan menentukan apakah ini gejalanya mirip corona atau tidak. Setelah itu barulah ada tahapan tadi, mana yang perlu dikonfirmasi pemeriksaannya, sampai kemana, begitu ya. Nah, jadi kalau memang ternyata dalam perjalanan penyakit selama dalam pengobatan itu keadaannya memburuk, mungkin ya, itu mungkin perlu diperiksa coronanya. Jadi tidak semua orang yang menunjukkan gejala itu dicek swab namanya ya, diambil sampel kemudian diperiksa coronanya, tidak semua. Nah, tetapi ada kriteria-kriterianya gitu. Berarti si pasien ini mengidapnya sebenarnya apa, Bu? Apakah memang dia demam biasa? Nah, pasien ini pasien biasa, pasien demam biasa, dan kemudian juga ada riwayat asma dan ada gejala batuk pilek itu. Jadi seperti itu. Ya namanya orang kadang-kadang kalau dari perjalanan jauh sering ya ada kambuh asmanya atau seperti apa ya. Tetapi ya bagaimanapun kan, karena sekarang lagi situasi begini, tentunya pasien dalam pengawasan itu kita periksa lebih lanjut. Nah ya, baik itu pemeriksaan labnya, ronsennya, dan sebagainya. Apakah sempat dilakukan isolasi, Bu? Pada pasien-pasien tertentu bisa kita lakukan isolasi. Tapi isolasi ini begini, mungkin perlu dipahami ya, tidak sama dengan isolasi di rumah sakit rujukan. Jadi istilahnya isolasi yang kita lakukan tadi sifatnya adalah untuk memisahkan, mengamankan dia supaya jangan untuk menghindari penularan kepada yang lain. Itu aja sebenarnya ya. Jadi bisa dilakukan di puskesmas, bahkan isolasi bisa dilakukan di rumah kan. Nah, bisa di rumah, bisa di puskesmas, juga bisa di rumah sakit. Tapi itu kalau di rumah sakit juga sifatnya sementara isolasinya sebelum dia dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kebetulan untuk Provinsi Jambi kita di Raden Matahir. Di Batanghari sendiri ada berapa orang tuh yang dalam pengawasan itu? Banyak sebetulnya ya. Orang dalam pengawasan cukup banyak, tapi yang kami tidak boleh lah menyampaikannya kepada teman-teman ya. Kemudian pasien dalam pengawasan juga ada. Ya. Sejauh ini kita sudah ada ngambil sampel? Belum. Berarti belum ada yang urgent gitu ya? Tidak. Belum ada, sejauh ini kita belum ada yang ngambil sampel. Nah kalau terkait